Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen pengampu mata kuliah Umum Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan materi saya akan memaparkan makalah saya dengan judul Analisis Struktur Fonetik dan Morfologi Bahasa Mandarin. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nova Kristiani Yusuf dengan NIM F091251030, Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Fakultas Ilmu Budaya. Kita langsung saja masuk ke dalam bagian-bagian dalam makalahnya. Di dalam PowerPoint ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian diikuti dengan tinjauan pustaka, lalu metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian penutup. Kita masuk ke pendahuluan atau latar belakang. Bahasa Mandarin sebagai varian standar bahasa Tionghoa atau Putonghua merupakan bahasa dengan jumlah penutur terbesar di dunia. Bisa kita lihat di diagram yang sudah saya tampilkan di sini. Bahasa Mandarin itu bahasa paling banyak dipakai nomor 2 di dunia, dengan lebih dari 1 miliar orang. Struktur fonetik dan morfologinya menarik perhatian karena berbeda dengan bahasa Indo-Eropa. Fonetik Mandarin melibatkan sistem suara yang kompleks, termasuk 4 nada utama. Ini yang membuat bahasa Mandarin sering dianggap sulit untuk dipelajari oleh penutur bahasa asing. Sedangkan morfologinya didasarkan pada morfema monosilabik yang sering diwakili oleh karakter Hanse. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana bahasa ini berfungsi dalam komunikasi dan pendidikan. Kemudian kita lanjut, tinjauan pustaka, teori fonetik, dan teori morfologi. Pertama-tama kita ke teori fonetik. Fonetik Mandarin didasarkan pada sistem fonologi yang digambarkan oleh Zhao Yuanren dalam karyanya A Grammar of Spoken Chinese tahun 1968. Nah, sistem ini menggunakan alfabet fonetik internasional atau IPA untuk menggambarkan konsonan. Misalnya, aspirasi seperti P versus P, vokal dan 4 nada utama, Yin Ping, Yang Ping, Shang, dan Chu. Nada ini bukan hanya intonasi, melainkan fonem yang membentuk makna. Seperti di Mandarin itu ada kata ma. Nah, ma ini bisa beda arti kalau nadanya berbeda. Contohnya, saya kasih contoh, ma nada 1 ini berarti mama. Tapi kalau kata ma ini berubah nada menjadi misalnya nada 3, ma itu beda artinya. Itu berarti kuda. Jadi makna bahasa Mandarin ini tergantung dari shengingnya, nadanya. Oke, kita masuk ke teori morfologi. Morfologi Mandarin sering dijelaskan melalui teori morfologi struktural oleh linguis seperti Li dan Thompson dalam Mandarin Chinese, A Functional Reference Grammar tahun 1981. Bahasa ini sebagian besar monosilabik, di mana setiap morfema adalah satu suku kata dan sering diwakili oleh satu karakter Hanzi. Pembentukan kata meliputi komposit atau gabungan morfema seperti ta shui,
artinya itu universitas atau kampus. Dan derivasi sederhana tanpa infleksi kompleks seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah gambar nada dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, nada pertama itu i sheng, kemudian er sheng, dan san sheng, dan si sheng. Kita lanjut ke metode penelitian. Di sini metode penelitian yang saya gunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif untuk menggambarkan dan mengukur pola fonetik dan morfologi bahasa Mandarin secara detail. Berdasarkan data empiris, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan dan pola, seperti frekuensi kemunculan morfema tertentu. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini dipilih karena memungkinkan penggabungan interpretasi subjektif seperti klasifikasi morfema berdasarkan konteks budaya dengan pengukuran objektif seperti statistik frekuensi nada sehingga hasil lebih komprehensif. Metode ini sesuai dengan studi linguistik seperti yang digunakan dalam penelitian fonetik yang menekankan deskripsi empiris untuk bahasa non-Indo-Eropa seperti Mandarin. Kemudian juga saya menggunakan metode mewawancarai dosen. Nah, saya mewawancarai beberapa dosen, jadi memang bahasa Mandarin itu sangat bergantung sekali pada nada. Tapi ada juga beberapa konteks yang bisa saja nada tersebut tidak terlalu penting. Jadi walaupun penutur asing salah dalam menyebutkan nadanya, orang dari sana itu bisa saja mengerti. Jadi tergantung konteksnya seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ini melalui observasi rekaman audio untuk fonetik dan segmentasi teks untuk morfologi. Observasi fokus pada pengucapan kata-kata kunci oleh penutur asli dengan catatan konteks seperti dialek dan kecepatan berbicara. Untuk data morfologi, teknik segmentasi teks digunakan yaitu membagi teks dari kamus HSK menjadi unit morfologis melalui pembacaan manual dan verifikasi silang. Analitis datanya dilakukan secara bertahap. Saya mulai dengan transkripsi dan klasifikasi diikuti oleh pengukuran kuantitatif. Nah, untuk analisis fonetik, data audio ditranskripsikan menggunakan alfabet fonetik internasional atau itu tadi IPA untuk mencatat fonem dan alofon. Teknik ini menghasilkan visualisasi spektrogram yang menunjukkan pola nada Mandarin seperti nada tinggi, rendah, naik, turun dengan perhitungan frekuensi untuk mengidentifikasi variasi dialek. Nah, untuk analisis morfologi sendiri, data teksnya ini diklasifikasikan berdasarkan jenis morfemanya, diikuti dengan perhitungan frekuensi struktur kata dengan presentasi kata majemuk. Oke, kita lanjut ke hasil dan pembahasannya. Nah, pada bab ini menyajikan hasil analisis empiris dari penelitian mengenai struktur fonetik dan morfologi bahasa Mandarin berdasarkan data yang dikumpulkan melalui metode deskriptif analitis seperti yang dijelaskan di bab 3 tadi. Yang pertama ada analisis struktur fonetik. Sistem fonetik Mandarin itu terdiri dari 21 konsonan inisial. Seperti di sini, ada p, t, k, dan aspirasi seperti p.
dan 6 vokal akhir seperti A, I, U, dan diftong seperti I, dan 4 nada utama A, 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 A. Nah, temuan kuantitatif menunjukkan bahwa nada mempengaruhi 70% perbedaan makna kata monosilabik. Contoh kata, saya ambil contoh kata wen. Wen ini memiliki 2 makna kalau nadanya berbeda. Wen yang pertama itu kata wen. Wen nada 4. Wen ini artinya tanya. Tapi kalau nadanya berubah jadi nada 3 misalnya. Wen itu artinya mencium. Jadi kalau kita berbicara sampai nadanya salah, ya ini maknanya bisa beda. Kemudian bandingan dengan bahasa Vietnam ini juga tonal hampir menunjukkan kesamaan dengan bahasa Mandarin. Tetapi Mandarin lebih bergantung pada nada untuk distingsi leksikal karena struktur morfologis yang monosilabik ini didukung oleh data spektrogram Praat. Hasil dan pembahasan analisis struktur morfologi. Di morfologi sendiri, morfologi Mandarin ini didominasi oleh morfema bebas dan terikat afiks sederhana atau afiks sederhana. Temuannya 80% kata adalah komposit, seperti kata shupen, ini artinya buku catatan. Nah, kata shu ini artinya buku. Kalau kata pen itu kata satuan yang ada di bahasa Mandarin untuk memang khusus untuk buku. Kemudian perbandingannya dengan bahasa Jepang ini menunjukkan kesamaan dalam morfema ideografik, kanji, dan hanse dengan 75% kata Jepang komposif. Di Jepang itu sering menambahkan hiragana untuk afiks. Nah, dari data menunjukkan frekuensi morfema bebas 60% di Mandarin, sedangkan di Jepang hanya 50%, berdasarkan analisis korpus. Nah, contoh lain lagi dari kata tiennao yang artinya komputer. Ini merupakan kata majemuk dengan komposisi tien artinya listrik dan nao itu otak. Jadi otak yang ada listriknya. Kemudian lanjut ke hasil dan pembahasan bagian integrasi hasil. Fonetik dan morfologi ini saling terkait. Nada mempengaruhi morfema seperti dalam kata komposit, di mana nada akar ini dipertahankan. Ini mendukung teori bahwa Mandarin adalah bahasa tonal morfologis yang efisien, dengan nada sebagai elemen fonetik yang memperkaya struktur morfologi. Kita tiba di penutup, di kesimpulan. Berdasarkan analisis fonetik dan morfologi yang dilakukan, bahasa Mandarin memiliki ciri khas yang membedakannya dari bahasa lain. Secara fonetik, Mandarin menggunakan sistem nada, 4 nada utama dan 1 nada ringan, yang sangat menentukan makna kata serta berfungsi sebagai pembeda makna. Dalam aspek morfologi, Mandarin tergolong sederhana tetapi efektif melalui penggunaan morfema tunggal dan gabungan. Sistem komposit memudahkan pembentukan kata baru tanpa afiksasi yang rumit. Contohnya kata tiennao artinya komputer berasal dari kata tien atau listrik dan nao artinya otak.
menunjukkan pentingnya komposisi dalam perluasan kosakata. Walaupun tidak memiliki infleksi yang kompleks, maknanya tetap jelas berkat konteks dan partikel. Temuan ini memiliki dampak penting bagi pendidikan dan penelitian. Teknologi seperti aplikasi berbasis AI untuk melatih nada dapat membantu pembelajar asing memahami fonetik Mandarin. Nah, selain itu, penelitian mengenai dialek-dialek Mandarin serta pengaruh digitalisasi dapat memperluas pemahaman mengenai perkembangan fonetik dan morfologi bahasa ini. Berikut daftar pustaka sumber-sumber yang saya dapatkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.